membuat, membeli makanan, memilih pekerjaan, hingga membayar pajak berakar pada satu sistem besar yang mengatur segalanya. Sistem ekonomi adalah denyut nadi dunia modern, membentuk cara kita hidup, bekerja, dan bermimpi. Tapi, apa sebenarnya sistem ekonomi itu? Apakah kalian tahu kita itu hidup di dalam sistem ekonomi? Tapi, apakah kalian tahu bahwa sistem ekonomi itu lebih dari itu? Bukankah ini tata uang? Di mana orang yang banyak uang, dia yang menang. Tidak sepenuhnya. Sistem ekonomi itu lebih dari itu. Sistem ekonomi itu adalah sumber daya yang bisa kita kelola, kita distribusikan, dan kita gunakan dengan baik. Jadi, ini sumber daya yang paling dalam permainan besar. Tepat sekali. Sistem ekonomi itu lebih dari itu. Sistem ekonomi itu berbeda-beda di setiap tempat. Ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis, dan ada sistem ekonomi syariah. Jadi, yuk kita bahas lebih lanjut. Dalam episode kali ini, kita akan mempelajari berbagai macam sistem ekonomi. Apa itu kelebihannya, apa itu kekurangannya, dan bagaimana mereka membentuk dunia kita hari ini. Kapitalisme itu adalah tentang semua orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi sukses. Dan yang pasti adalah inti sistem dari ini. Kompetisi mendorong kita menciptakan hal yang baru. Bentar dulu nggak juga. Kebebasan itu sering membuat kesenjangan ekonomi semakin besar. Nah, gimana dengan mereka yang nggak mampu? Iya benar, sosialisme itu memastikan pemerataan dan memberikan keadilan bagi semua. Memang orang inovasi, tapi kesenjangan ekonomi bisa menjadi tantangan besar. Sementara itu, sosialisme berfokus pada keadilan, namun seringkali kurang efisien. Bagaimana menurut kalian? Kalian tahu nggak sih, sistem ekonomi itu berbasis pada nilai negara dan keadilan sosial. Tidak ada riba dan redistribusi kekayaan melalui zakat sangat ditekankan. Ekonomi Islam bertujuan mencapai pahala, kebahagiaan dunia akhirat melalui pengelolaan kekayaan yang bersifat keadilan. Di sisi lain, sistem ekonomi Kongo sepenuhnya dikendalikan oleh negara. Semua keputusan ekonomi dibuat untuk mencapai tujuan nasional. Sistem ini memungkinkan pemerintah menggarap sumber daya besar untuk perubahan cepat. Tetapi berisiko totalitarisme tidak bisa diabaikan. Nah, teman-teman, dari semua sistem ekonomi yang sudah kita bahas, pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu tergantung pada konteks masyarakat masing-masing. Oh, jadi kita harus memahami sistem ini agar kita bisa memilih dan kontribusi dengan baik. Nah, tepat sekali. Sistem ekonomi itu bukan hanya tentang apa, tapi ini tentang kehidupan manusia dan masa depan kita bersama. Nah, oleh karena itu kita harus tetap belajar dan memahami. Karena dunia ini berubah dan masa depan ada di tangan kita orang muda. Sosialisme itu memastikan pemerataan. Bisa untuk perubahan cepat, tetapi ini berisiko yang tidak bisa diabaikan.